Astagfirullahaladzim. Allah. Baru aja jalan udah di adang makhluk ini kita loh. Manusia. Siapa dirimu? Hah? Justru itu yang saya tanyakan. Siapa kalian dan mengapa kalian masuk ke hutan ini? Jangan nunjuk-nunjuk ya. Saya paling nggak suka kalau ada orang ataupun terutama makhluk seperti kamu itu nunjuk-nunjuk ke saya. Namanya kenapa? Di sini saya memperingatkan kalian untuk pergi dari sini. Karena apa? Tidak sepantasnya manusia, apalagi pada malam hari, itu masuk ke tempat. Kalau saya tetap memaksa, bagaimana? Hei, manusia. Kau itu tidak boleh sombong. Memangnya makhluk seperti dirimu itu lebih tinggi dari kami. Diam dulu. Oh, meremehkan rupanya engkau. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya batu nirjara. Bismillah. Batu nirjara. Allah. Nirjara. Bagaimana? Coba beritahu saya alasan apa yang membuat saya untuk mundur, tidak masuk ke tempat ini. Mohon maaf manusia. Mohon maaf. Saya apa ngomong yang jelas? Saya hanya memperingatkan kalian untuk mundur karena tidak pantas manusia itu pada malam hari berada di hutan, apalagi di tempat yang sakral seperti ini. Kamu tadi ngomongnya bentak-bentak, nunjuk-nunjuk. Mohon ampun manusia, mohon maaf. Saya tidak tahu jika ada kedua manusia yang datang ke sini memegang batu nirjara. Batu nirjara. Ya, benar. Bukankah batu itu diturunkan langsung? Duduk. Bukankah batu itu diturunkan langsung oleh Syekh Subakir? Memang batu nirjara itu memang milik beliau, Syekh Subakir. Tetapi beliau mengamanahkan batu itu kepada saya dan rekan saya. Siapa kalian sehingga bisa memegang batu nirjara itu? Bahkan bangsa iblis pun juga takut dengan batu nirjara itu. Ya, berarti apa perlu saya sebutkan nama saya dan nama rekan saya yang kamu masuki itu? Tentu saja, karena tidak sembarangan manusia yang bisa melihat langsung kami. Hei, jangan mendekat. Iya. Duduk. Jangan mendekat. Santai. Maksudnya apa itu kamu, ha? Tidak, saya hanya Astagfirullah, itu. Ya, udah. Hadap sini. Ini saya sensor dulu ini. Astagfirullahaladzim. Itu apa lagi? Ya, begini. Tubuh yang kamu masuki itu yang namanya Hendrik. Dan perkenalkan, nama saya Raden Mas Kodir Subagio
Mangunharjo Mangkurondo Anak Limo. Raden Mas Kodir Oh iya, mohon. Raden Mas Kodir Subagyo Beko. Ya sudah, sekali. lupain. Raden Mas Kodir Subagyo Mangunharjo Mangkurondo Anak Limo. Mangkurondo Anak Limo. Betul. Saya kasih jempol 4 ini. Yang 5-nya nggak bisa. Aneh. Manusia. Saya peringatkan lagi, lebih baik kalian pergi saja dari sini. Pergilah. Iya, nanti setelah. Tidak, saat ini. Iya. Pergilah. Kamu keluar dulu dari tubuh rekan saya, baru nanti saya balik arah seperti itu. Saya tidak percaya dengan perkataan kalian. Lebih baik kalian pergilah dan pulanglah, jangan kembali lagi. Ya makanya kamu keluar dulu dari tubuh rekan saya. Mau saya paksa? Manusia, jangan sampai tuan saya bernama Sakri menghadang kalian dan menghajar kalian. Sakril, bodoh. Oh, Sakril. Iya. Pergilah. Pergi. Ya udah, kamu Tidak keluar boleh dulu. ada manusia yang ikut campur dengan urusan kami. Urusan apa itu? Tidak perlu tahu. Sudah, cepat pergi. Apa perlu saya cari tahu sendiri? Saya masih baik hati memperingatkan kalian. Walaupun kalian memegang batu ini secara itu, akan tetapi saya tetap akan membuat kalian pergi dari sini. Seperti itu ya. Ya sudah, kamu keluar dulu dari tubuh si Hendrik itu, baru nanti kita balik arah, kita pulang. Saya tidak percaya kepada ucapan Tuan Sakril. Panggil sana, panggil. Tolong berikanlah Panggil anak buahmu ini kekuatan untuk mengalahkan kedua manusia ini. Terima kasih Tuan Sakril. Saya tidak akan mundur. silakan. Saya akan tetap menjunjung Tuan Sakril. Apa perlu ada pertarungan? Sudah saya peringatkan untuk kalian pergi. Namun kalian masih tetap saja berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya batu nirjana. Saya tak akan mundur dengan batu Allahumma sholli nirjana ala ini. sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh. Bagaimana? Bagaimana apanya? Ya Allah. Gimana, Mas? Iya. Drik, tadi sohibul wilayah kayaknya. Tapi sosok itu tadi tidak mau menyebutkan namanya. Sohibul wilayah. Iya, namanya Kodir, Drik, tadi. Kodir. Intinya sepertinya ada sesuatu di hutan ini. Terus
seperti ada yang ditutup-tutupin lah intinya. Dia memaksa kita untuk mundur. Padahal kita baru masuk loh. Iya. Nah. Oh kayak gini maksud sampean Mas Haji itu suatu wilayah yang bekerja sama mungkin ya? Ya mungkin bisa jadi. Sepertinya kayaknya tadi dia manggil junjungannya mungkin yang kastanya lebih tinggi lagi di hutan ini. Siapa ini? Sakril apa? Sakril. Oke. Waduh, ini kita sebenarnya baru masuk loh ya Mas Haji ya. Tapi sudah dihadang oleh makhluk. Sebelumnya mohon maaf sahabat ya, pembukaannya terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik dan juga Mas Haji, tentunya di channel Kumbang Misteri. Pada malam hari ini sebenarnya saya dan Mas Haji itu mendapatkan isyarah dari beliau yaitu Eyang Syekh Subakir untuk menuju ke hutan ini. Dan sebenarnya isyarah itu kita di sini itu disuruh untuk menemui salah satu eyang yang ada di sini. Hanya saja beliau yaitu Eyang Syekh Subakir tidak memberitahu siapa eyangnya. Namun ketika kita baru masuk itu kita sudah diserang oleh sihir ya Mas Haji ya. Kemudian tadi saya dimasukin sama makhluk tersebut ya. Iya. Nah dari situ pula saya sebenarnya bingung Mas Haji. Ini benar atau tidak, karena tiba-tiba banyak sekali makhluk yang menghadang kita. Padahal kita diamanahkan oleh Syekh Subakir itu untuk menemui salah satu eyang penunggu hutan ini. Betul sekali, Hendrik. Walaupun ya segini lah, sebenarnya dia dihuni sama salah satu eyang itu seharusnya hutan ini aman loh. Tapi kenapa di sini malah kita diserang? Ya nggak tahu, Hendrik. Ini kayaknya poin penting ini yang harus kita cari. Apa jangan-jangan gimana Mas Haji? Dan kenapa kita tidak memakai gelang nirjara, tapi gelang nirjara ini memang kita sembunyikan dari isyarah beliau kan, agar kita menyembunyikan gelang nirjara itu. Betul sekali ya, walau alam nanti kita cek bareng-bareng. Ya, itu nggak jatuh di kantong apanya? gelangnya? Aman ya, alhamdulillah. Ini aku juga di tas ini sengaja saya umpetin, Rik. Ini bukan jalannya ke arah sana sih? Iya ini benar Mas Haji. Benar ini? Iya benar jalannya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya Allah, siapa ini? Coba saya rasakan dulu energinya. Sepertinya dia terluka Mas Haji. Allahu Akbar, kasihan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu masih nancep itu, trisulanya itu. Trisulanya masih nancep loh. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ya Allah, banyak bataran itu, Allahu Akbar. Permisi, assalamualaikum. Mas Haji, dia meminta tolong Mas Haji, kasihan loh. Gimana? Apa kita coba pancing aja? Ya, kita coba tarik masuk ke badan kamu apa badan aku? Iya, gitu aja Mas Haji, supaya lebih mudah untuk berinteraksi dan untuk menyembuhkan makhluk ini, gitu Mas Haji. Bagaimana? Ya, dapat ini aja. Silakan masuk salah satu di antara tenaga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Anda ini?
Kalau boleh tahu, Sekali kenapa Anda? saya terkena tombak Trisula Rojopati. Rojopati. Iya, Ya. ini Oke, tenangkan diri terlebih dahulu. Tenangkan diri terlebih dahulu. Oke. Ya Allah ya Rabbi. aku sakit sekali sebenarnya. Kenapa Anda berdua bisa sampai ke sini? Ada maksud dan tujuan apa? Oh, Tenang saja. Saya datang ke sini hanya sekedar berkelana. Itu saja. jika memang ini kematianku saat saya benar-benar ikhlas ya. Makhluk, tenang saja. Mohon maaf, tenang saja. Tenangkan terlebih dahulu. Dengan siapa saya berhadapan? Dan mungkin saya bisa menyembuhkan Anda. Tidak akan mungkin ada yang bisa menyembuhkan racun dari tombak Trisula Rojopati. Insya Allah saya bisa menyembuhkan Anda. Dari bangsa kami saja sangat susah untuk mencari obat penawar. Allah. Iya, tenang saja terlebih dahulu. Sudah tidak. Tenangkan diri terlebih dahulu. Akan saya sembuhkan Anda. Tenang. Kaki saya lumpuh karena dampak dari tombak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Astagfirullahaladzim. apa yang sudah diucapkan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu nirjana, sembuhkanlah Apa kau ucapkan makhluk ini. Tenang saja wahai makhluk. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Jadi ini trisulanya ya? Iya. Masya Allah. Batu nirjana itu. Oh, yang ada di sak saya? Ya. Yang ada di dalam kantong saya? Mendapatkan itu. Dari mana? Ya, tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Ini trisula mungkin bisa Anda pegang terlebih dahulu. Nanti bisa Anda simpan terlebih dahulu. Allah. Cahaya batu nirjana ini. Iya, benar sekali. Sepertinya berespon positif dengan Anda. Alhamdulillah. Lebih baik trisula ini dimusnahkan saja. Dimusnahkan saja. Iya. Baiklah. Dimusnahkan saja. Ya, sebentar ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya trisula apa tadi? Trisula Rojopati. Rojopati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rojopati. Musnahlah. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberi kesempatan hidup. Sebelumnya mohon maaf. Dengan siapa saya berhadapan? Dan sebenarnya ada apa di tempat ini sehingga tempat ini menjadi sangat tidak aman? Jadi begini manusia. Perkenalkan, saya yang bernama Maulana Hussein. Maulana Hussein. Subhanallah, nama yang bagus. Alhamdulillah. Terima kasih manusia. Terima kasih Sama-sama. karena dirimu sudah membantu saya, mengobati saya dengan batu nirjana. Balas budi seperti apa yang harus saya lakukan kepada kalian? Yang saya inginkan saat ini sebenarnya adalah ada apa yang terjadi di hutan ini. Hanya itu saja yang ingin saya tahu. Jadi begini manusia. Seorang penguasa iblis di hutan yang ada di sebelah sana ingin memperluas wilayah kekuasaan, dan memang sudah 50 nama kita berperang. Lima purnama saya bersama dengan rombongan Eyang Yusuf Al-Kahfi berperang ada genting di tempat ini. Eyang Yusuf Al-Kahfi itu gurunya Anda, seperti itu? Betul sekali manusia. Allah Akbar. Pantas saja saya disuruh ke sini oleh Eyang Syekh Subakir untuk bertemu dengan salah satu eyang yang ada di hutan ini. Banyak sekali tempat-tempat bersejarah di tempat ini. Tapi dari salah satu raja iblis yang bernama Zagril memanfaatkan tempat ini untuk menyesatkan bangsa manusia. Seperti itu. Dan kami mencoba untuk menjaga tempat-tempat bersejarah ini agar tidak disalahgunakan Masya Allah. oleh bangsa manusia. Tetapi dari Raja Zagril sendiri mencoba menyerang rombongan kami.
Oh. Ya, sebelumnya beritahukan kepada Maha Guru Anda, yaitu Eyang Yusuf Al-Kahfi, bahwa saya dan rekan saya, mohon maaf, saya dan rekan saya akan membantu Anda dan Maha Guru Anda untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu. Jadi benar, di wilayah timur dan barat ramai diperbincangkan adanya dua manusia yang diberi amanah oleh beliau Syekh Subakir tentang batu nija. Rupanya sudah tersebar luas. Allah. Kalau boleh tahu, saya ingin bertanya, di mana Maha Guru Anda saat ini berada? Beliau sedang berperang dengan Raja Sakril Raja Sakril. sebelah barat sana, muda. Baiklah. Terima kasih atas informasinya, dan mungkin jika tidak ada yang ingin Anda sampaikan lagi kepada kami akan bergegas untuk membantu Eyang Yusuf Al-Kahfi. Dan ingatkan kepada bangsa Anda, Bagaimana? sejarah tetaplah sejarah. Jangan sampai tempat ini menjadi tempat pemujaan. Kuatkan iman kalian. Jaga baik-baik amanah Syekh Subakir yang telah diamanahkan kepada kalian. Baiklah, akan saya jaga dan benar-benar akan saya jadikan tanggung jawab saya. Jaga baik-baik petunjuk cara itu. Allah, saya akan mencoba untuk menyelamatkan sebagian pasukan Kuara. Baiklah, silakan. Banyak sekali dari mereka yang terluka. Allah Akbar. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih anak muda. Sama-sama. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mas Haji, bangun Mas Haji. Abu, Bangun Mas. Kalau diceritakan sangat panjang. Intinya di sini memang benar ada penunggunya, yaitu salah satu eyang Mas Haji. Ya benar apa yang dikatakan Syekh Subakir, kita harus menemui beliau. Dan tentu saja sepertinya di sini ada permasalahan, yaitu si Sakril, sang raja iblis yang bernama si Sakril itu ingin memperluas kekuasaan. kayaknya ini apa? Kayak ada bayangan tempat-tempat seperti bangunan sejarah. Benar apa enggak? Iya benar Mas Haji, karena di sini tempatnya sejarah-sejarah berdiri seperti itu. Ya intinya panjang sekali. Ada di tempat
ini ya, daerah Iya. sini berarti ya. Benar sekali. Ini kita langsung ke mana ini? Kita langsung bergegas ke arah sebelah sini Mas Haji. Oh, Iya, gitu. Ayo Mas. Ya, nanti kita lanjut. Hati-hati Mas Haji. Ya. Nah. Masya Allah Mas, depan. Subhanallah. Sepertinya ini beliau Mas Haji, Eyang Yusuf Al-Kahfi. Tapi coba kita Subhanallah. Gimana Mas Haji? Kita interaksi saja kali ya. iya, mungkin kayaknya sepertinya ada yang ingin beliau sampaikan itu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan masuk di salah satu raga kami. Silakan Eyang. Silakan, Eyang. Eyang pilih mau masuk ke tubuh saya ataupun Hendrik. Bismillah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Saya kena hempasan anginnya ini aja. Wah, ya Allah, luar biasa banget ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menyelamatkan salah satu murid saya. Terima kasih. Sama-sama, Eyang. Dan juga selamat manusia, karena kalian sudah diamanahkan untuk memegang batu nirjara itu oleh Eyang Syekh Subakti. Insya Allah, Eyang. Alhamdulillah. Namun, mohon maaf, sayalah yang meminta Syekh Subakti untuk memberitahu kepada kalian supaya datang ke tempat ini, karena tempat ini banyak sekali sejarah-sejarah yang terbangun, dan ada salah satu makhluk iblis, yaitu Raja Iblis yang bernama Syakril. Iya, Eyang. Dia ingin memperebutkan wilayah kekuasaan ini yang ada di hutan ini, serta ingin menghasut bangsa manusia. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Memang benar apa yang disampaikan Eyang dari sebagian warga yang ada di sini.
menyampaikan juga kepada saya dan teman saya Eyang yang tubuhnya Eyang masuki itu, tentang banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan tempat ini untuk hal-hal yang menyimpang Eyang. Astagfirullahaladzim. Dan kedatangan kami memang untuk meluruskan tempat ini, karena tempat ini memang sejarah di era kerajaan zaman terdahulu, agar nantinya tidak banyak manusia yang salah persepsi Eyang tentang tempat ini. Seperti itu Eyang, mohon maaf. Maka dari itu, saya menunggu di hutan ini untuk menjaga dan supaya tidak disentuh oleh bangsa iblis. Namun dengan kekikirannya Raja Sakri, dia ingin memperebutkan wilayah ini dan ingin berkuasa di sini manusia. Iya Eyang. Jadi saya minta tolong kepada kalian, jika kalian berkenan dengan menggunakan batu nirjara, mungkin Sakri bisa kalian tundukkan. Dan saya sebenarnya ingin berdamai dengan makhluk itu. Namun jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka lepurkanlah saja makhluk itu manusia. Iya Eyang, mungkin jika itu pilihan terakhir, ya mau bagaimana lagi agar tidak berdampak kepada bangsa manusia. Karena mohon maaf Eyang, dari sebagian warga yang ada di sini, mereka menyampaikan bahwa semenjak ramainya ritual yang menyimpang di tempat ini, sering terjadi bencana, tetapi hanya di wilayah ini saja Eyang. Mungkin seperti angin dan banyak sekali musibah yang lainnya Eyang, yang mungkin tidak masuk di logika seperti itu Eyang. Iya, itu juga salah satu kelalaian bangsa manusia, karena telah dihasut oleh Raja Sakri yang berada di sebelah sana. Sebelah sana, iya Eyang. Dan saat ini Raja Sakri sudah berada di sini. Kemudian dia ingin memperebutkan kekuasaan di wilayah ini, serta murid-murid saya banyak yang terluka Saya paham akan hal itu akibat Eyang. serangan makhluk itu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullah. Allah.
Jika kalian bisa membantu kami, saya meminta tolong kepada kalian untuk menangkap si Sakri itu. Ya, insya Allah yang mohon maaf jika saya mengganggu perjalanan kalian manusia. tidak apa-apa yang mungkin dengan adanya saya dan teman saya mendapat isyarah ke tempat ini juga untuk cerminan kita yang untuk lebih mempertebal lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terhasut dari bangsa-bangsa siluman dan bangsa iblis seperti Sakril dan yang lainnya. Benar sekali manusia. Berhati-hatilah. Insya Allah ya. Karena sudah banyak sekali sihir yang tertanam di wilayah ini. Iya ya. Jika kalian ingin bertemu dengan iblis Sakri, dia berada di sana manusia. Selatan yang. Iya, benar sekali. Hanya itu yang bisa saya berikan informasi kepada kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena telah mengamanahkan batu nirjana itu. Alhamdulillah. Iya ya, insya Allah. Saya akan keluar dari Lagar tadi Silakan Eyang. Jika untuk membantu murid-murid saya. iya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Haji? Iya, itu tadi Eyang Sendrik. Yang saya siapa? Oh, siapa sih? Yusuf Al-Kahfi. Iya, betul Rik. Oh iya. Beliau mengatakan apa? Guru dari Maulana Husain itu. Oh, guru dari murid yang tadi Masuk kita ke kubu jumpai. saya ikut itu Rik. Intinya kita disuruh untuk melawan si Sakril itu Rik. Sakri. Sekarang berada di mana? Ada di sebelah selatan hutan ini. Selatan hutan. Berarti Cuman nggak jauh lah, paling nggak jauh Rik. Masih di sekitaran hutan ini, cuman di sisi selatan seperti itu. Oke. Sudah. Kita bergegas saja kali Mas Haji ya. Ya, Hendrik. Terus beliau menyampaikan apa lagi? Untuk menangkap si Sakril, dan kalau memang dengan terpaksa kita harus musnahkan, kita musnahkan, dan kita disuruh untuk pembersihan di hutan ini. Pembersihan kenapa emang? Karena banyak banget seperti sihir-sihir yang ditanam si Sakril itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kayaknya si Sakril itu benar-benar ingin menguasai tempat ini Mas Haji. Namanya bangsa iblis Rik, sampai hari kiamat pun masih tetap menjadi musuh kita. Ya sudah, kita bergegas ke sana Mas Haji. Ayo Rik. Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya benar Mas Haji apa yang dikatakan dari Eyang Yusuf Al-Kahfi. Iya. Wah, astagfirullah. Sepertinya berefek sama batu nirjana yang kita pegang Mas Haji. Tiba-tiba terbuka dengan sendirinya.
Tapi ada di Mas Haji. Astagfirullahaladzim. Ini benar yang disampaikan beliau ini. Iya. Ada di astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Iya ya. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sekali lagi Mas Haji, ada lagi nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Akbar. Terbuka semua akhirnya Mas Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Hei Syakril, di mana dirimu? Hah? Saya yakin engkau berada di dekat sini. Coba Mas Haji, Bismillahirrahmanirrahim. rasakan energinya Mas Haji. Siapa tulis cara? Buka semua portal dimensi yang ada di sini yang menutupi keberadaan iblis Syakril. Bismillah. Wahai batu bicara. Bismillah. Allahu akbar. Astagfirullah. Akhirnya keluar juga. Oh, ini makhluk ini yang bernama Syakril. Oh, ya Allah ya Rabbi. Ini rupanya Mas Haji. Iya. Hei makhluk, apa yang kau inginkan sehingga ingin menguasai yang bukan wilayah dirimu? Mas Haji. Dia itu kepanasan, Rik, karena dari pancaran batu nirjana yang ada di kita ini. Kita tutup dulu ini. Ya kita tutup dulu aja Mas Haji. Tapi kita kunci dulu. Nanti kita coba tarik, kita interaksi. Oke, ayo Mas. Bismillah. Tutuplah wahai batu nirjana. Allahumma fatahna. Masukin aja secara paksa Mas Haji. Jangan sampai dia kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah. Kalian ingin sok menjadi pahlawan, ha? Oh, jadi kamu ini yang membuat kegaduhan di hutan ini. Merusak tempat bersejarah untuk jadi tempat pemujaan. Tentu saja tempat ini layak untuk dijadikan tempat pemujaan. Dan tentu saja mereka yaitu salah satu penunggu wilayah yang bernama Yusuf Al-Kahfi harus diusir karena mereka lah ingin menghalangi tujuan saya membuat wilayah ini menjadi tempat untuk memuja-muja bangsa. Pede sekali kamu bicara seperti itu. Tentu saja. Hei, saya sudah menguasai wilayah selatan, timur, dan juga barat. Saat ini wilayah ini yaitu wilayah utara harus saya kuasai. Seperti itu. Sebelum kamu menguasai tempat ini, nah, kalian ingin menjadi pahlawan manusia? Sudah terlambat karena saya sudah memiliki ribuan pasukan. silakan. Mau sesombong apa dirimu, tetap
kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut nama itu. Allah, astagfirullah. Allah. Bagaimana? Hanya sebatas itu saja. Diri Silakan. ingin mencoba melawan. Baik, Sombong-sombonglah terlebih dahulu. Menyesal nanti kamu kemudian. Hah? sombong-sombong itu sudah menjadi sifat saya. Ya, memang kamu itu musuh bagi manusia dan bangsa jin. Musuh yang nyata sampai hari kiamat. Kamu beserta pasukanmu itu pasti akan tetap dengan tujuan utama menyesatkan bangsa adalah manusia. titik terendah. Ingat baik-baik. Yang rendah itu kamu. Wah, menghina kau ya. Oh, Allah Akbar. Astagfirullah. Ini sebenarnya saya udah nggak sabar loh, tapi Sakri jangan mundur begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Batu Nirjara, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana bisa? Allahu Akbar. Oh, hah? Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Tidak akan mundur, tapi kamu mundur itu langkah kamu. Jangan. Saya tidak akan mundur. Akan saya serang dirimu sekali lagi. Silakan. Ayo terus. Ayo silakan. Diam kau di situ. Ya sudah, saya diam di sini. Kamu katanya mau menyerang saya. Ya, saya masih memiliki sedikit kekuatan. Silakan, saya tidak akan mundur sedikit pun. Mengapa? Bukankah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. saya sudah menyerang dirimu? Tunduk. Allahu Akbar. Mengapa serangan saya justru berbalik kepada diri saya? Batu Nirjara. Subakir, rupanya. Sopan kamu, Subakir. Saya Subakir. Bagaimana? Hah? Ayo, katanya mau apa tadi, kamu bicara apa? Mohon maaf manusia. Mohon maaf. Saya sudah lancang. Mohon maaf. Maafkan saya. Sebenarnya dengan banyaknya yang memuja saya, itu akan membuat saya menjadi kuat. Maka dari itu, saya menguasai beberapa wilayah. Itu karena mereka memuja-muja saya. Dan akibat mereka memuja saya bisa menjadi kuat. Namun, Batu Nirjara itu hanya dalam beberapa waktu saja sudah bisa mengalahkan saya. Bahkan sudah banyak sekali makhluk-makhluk yang saya perang. Mereka sekalipun tidak bisa menang dari saya. Seperti itu. Dengarkan ini baik-baik. Apa mau manusia? Nah, panas. Apa itu? Apa itu? Atau itu gas alami dari wilayah ini? Itu
yang disebut bangsa manusia Susi. Tahu Susi? Apa itu? Suara silit. Suara silit. Aduh, mohon maaf ini. Nah, saya tidak paham. Saya mohon ampun, manusia. Mohon ampun. Panggil semua pasukanmu, suruh bertobat. Mau bertobat atau jangan terpaksa saya binasakan dirimu. Jangan, manusia. Jangan. Jangan. Baiklah. Saya lebih baik kabur dari sini. Allah. Diam kamu. Oh, mau kabur kamu, ha? Lepaskan. Saya coba. tidak akan Ya, tunduk. saya lepaskan, tapi coba saja apa kamu bisa keluar dari tubuh rekan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jangan merepotkan saya, manusia. Panggil dulu semua pasukanmu. Nanti akan saya lepaskan semua. Tidak akan. Sudah di tengah perjalanan. Tapi bohong. Harus saya tobatkan mereka. Tidak akan. Bukan, dengarkan dulu. Saya berubah pikiran ini. Panggil semua pasukanmu. Suruh kumpul semuanya yang ada di sini. Dan nanti akan saya lepaskan kalian semuanya. Benarkah, manusia? Benar, tapi bohong. Rupanya engkau baik hati sekali. Terima Tapi kasih. bohong. Oh, jelas sekali. Akan Tapi saya bohong. panggil mereka. Ya, silakan girang-girangnya kamu situ, ha? Kemarilah. Kemarilah pasukanku. Kemari. Allah Akbar. Sudah, Mereka- manusia. Sudah, Tolong lepaskan saya. baiklah. Sebentar. Saya akan coba lepaskan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya batu nirjana. Kunci mereka semua yang ada di sini. Manusia, kenapa engkau? Kunci mereka semuanya. Allah. Diam kamu. Tunduk. Allah Akbar. Lepaskan, manusia. Rupanya engkau berbohong. Lepaskan. Licik sekali kau, manusia. Kamu juga licik, saya juga bisa licik. Ampuni saya, manusia. Saya akan bertobat. Tolong ampuni saya, Kamu manusia. itu makhluk licik banget kamu, ha? Lepaskan. Ya, saya lepaskan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya batu nirjara. Bakar mereka semua hidup. Musnahkan mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Mas Haji, ada apa di belakang saya? Gimana Mas Haji? Itu si Raja Iblisnya itu instruksi siapa? Cakril itu. Sakril, Iya, Cakril. udah musnah berarti. Tadi dia mau membohongi saya, tapi saya bohongin balik, Ndrik.
saya suruh panggil semuanya pasukannya. Saya bakar semuanya termasuk si Sakri itu sama pasukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah masuk Cik. Ya. Kita jangan bergegas ke depan dulu ya. Ya, Hendrik. Ini kita juga belum menetralisir beberapa sihir yang tertanam di sini. Sudah, ini Hendrik. Oh ini udah? Iya, ini semuanya sihir-sihir yang ditanam itu sebenarnya pasukannya itu sebagai ibaratnya mata-mata. Oh iya. Iya. Udah Mas, kita bergerak ke depan. Ya, oke. Alhamdulillah. Kita udah jalan semuanya. Sudah keluar semua. Masya Allah, silau banget. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Subhanallah, Mas Haji. Cahayanya Hendrik. Bentar, Mas. Ini saya paham, Mas Haji, dengan energinya beliau. Jangan-jangan beliau ini yang saya subakin, Mas Haji. Apakah ini bentuk sempurnanya beliau, Mas Haji? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah cucuku. Kita disuruh ke depan, Mas Haji. Ya, taruh sini aja kali ya. Subhanallah. Apa dekat momen ini, sahabat? Yes. Bagaimana kabar kalian cucu-cucuku? Apakah kalian sehat? Eyang datang kemari itu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu salah satu saudara dari Eyang, yaitu Yusuf Al-Kahfi, dalam menghadapi makhluk yang bernama Syakrila. Eyang bangga dengan kalian karena kalian telah berhasil mengamanahkan batu nirjana dari Eyang kepada bangsa manusia yang lainnya. Dan tak lupa, kalian selalu menjaga amanah itu dalam berkelana kalian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena kalian sudah berhasil menyelamatkan beberapa makhluk yang tentunya mereka terselamatkan karena adanya batu nirjana itu. Ada yang bertengkar, kemudian mereka menjadi berdamai sebab dari batu nirjana itu. Ada pula yang memfitnah, kemudian mereka mengakuinya dan bertobat. Masya Allah, kalian benar-benar mengamanahkan batu nirjana itu dengan sangat baik cucuku. Subhanallah. Dan tidak lupa, ada sedikit pesan dari Eyang kepada kalian dan juga kepada bangsa manusia yang lainnya. Orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Itu adalah kunci dalam bersedekah, dalam keadaan sempit dan juga dalam keadaan lapang. Tentunya kalian harus meluruskan niat kalian untuk bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang ikhlas akan menjadikan sedekah lebih bernilai di sisi Allah. Dan janganlah mengungkit atau menyakiti. Hindari mengungkit-ungkit sedekah atau menyakiti perasaan penerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam hal itu, berikanlah yang terbaik. Bersedekahlah dengan lapang dada. Insya Allah, kalian adalah makhluk-makhluk yang sudah ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada beberapa manfaat dari kalian yang sudah bersedekah. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil kalian. Dan yang kedua, membuka pintu rezeki kalian. Lalu yang ketiga, menolak bala dan mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan. Itulah manfaat dari sedekah, wahai cucu-cucuku. Yakinlah bahwa bersedekah tidak akan membuat kalian miskin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Semoga kalian diberikan kemudahan dan keikhlasan untuk bersedekah dan menjadikannya sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sedang menghadapi kesulitan, tentu saja hadapilah dengan bersedekah. Dengan menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Serta gunakan sedekah untuk mengobati penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sedekah sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Beliau pernah bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itulah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sedekah menghapus sifat yang kikir. Tentunya bersedekah melatih kalian untuk tidak terikat dengan harta duniawi dan menghapus sifat kikir. Ini membentuk kalian menjadi lebih dermawan, ger. Sedekah menghindarkan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
sedekah akan memadamkan panasnya siksa kubur. Itulah yang dikatakan oleh beliau. Dan juga sedekah membawa keberkahan dalam berusaha. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan. Biasakan untuk selalu menyisihkan sebagian dari penghasilan meskipun kecil. Jika sudah menjadi kebiasaan, sedekah akan terasa ringan dan menjadi bagian dari gaya hidup kalian. Hanya itu yang bisa Eyang sampaikan kepada kalian. Pesan-pesan dari Eyang sampaikan juga kepada umat manusia. Kalian bergegaslah pulang dan beristirahatlah. Baiklah. Baiklah, Eyang. Saya akan menjaga amanah dari Eyang, dan juga saya dan rekan saya akan pamit dari hutan ini. Baiklah, Eyang akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Haji. Subhanallah. Suatu hal yang luar biasa ya Mas Haji ya. Bisa melihat langsung wujud asli dari beliau ya. Ternyata rupanya beliau itu luar biasa sekali energinya. Subhanallah. Intinya buat para sahabat, pada malam hari ini saya dan Mas Haji akan bergegas istirahat terlebih dahulu, mengisi energi. Dan bagi para sahabat yang ingin memaharkan batu nirjara untuk pembangunan masjid dan yang sebagainya, silakan hubungi nomor yang ada di video ini ya sahabat ya. Saya dan Mas Haji silakan Lur. Saya dan Mas Haji akan terus menjaga amanah dari beliau. Seperti itu. Ya, hanya berat bagi kita yang ya. Betul sekali. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita yang diberi amanah sih, insya Allah. Insya Allah amanah. Berusaha untuk menjaga Betul sekali amanah dari beliau. Baiklah, mungkin pada malam hari ini cukup sampai di sini saja. Saya Hendrik dan juga Mas Haji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.